harapannya bisa menginspirasi dan memberikan dorongan buat rekan-rekan kita, adik-adik kita, biar mereka juga mau memulai yang namanya bisnis di bidang animasi gitu. Itu kebentuknya tim karena ada kegiatan itu. Cuman memang saya udah ngelis karena kan BDI kan selain ada inkubasi kan ada diklat juga tuh. Saya udah pernah ikut diklat dan kenal nih orang-orang gitu. Jadi ada networking gitu. Saya udah list siapa yang kira-kira bisa diajak kerja gitu. Kalau usaha atau bisnis manage tim pasti semua ngerasain gitu ya. Kalau spesifik di animasi sih selain tim ya project juga sebenarnya, walaupun tadi saya bilang rame kerjaan yang ketika freelance, tapi itu nggak semuanya animasi gitu. Beberapa ada yang ilustrasi, bahkan desain logo. Sedangkan kalau di Trilogi sendiri kan kita nggak ambil. Oh iya, soal kesan jadi tenan boleh diceritain kembali gitu ya? Mungkin ingat-ingat 2 tahun lalu berarti ya? Iya. Boleh nggak diceritain? Atau dinamikanya ya, nggak hanya dari materinya, tapi juga mungkin interaksi dengan mentornya, dengan teman-temannya, seperti apa waktu itu? Kesannya ya, karena itu saat itu pertama kali ngebentuk tim juga, jadi ya cukup setelah beres bootcamp, terutama bootcamp kan kita dalam tanda kutip dipaksa untuk tetap ada di lingkaran gitu ya, ada di tim gitu. Nah ketika bootcamp itu selesai dan kita menjadi tenan inkubasi BDI Denpasar, baru kerasa tuh ada dinamika manajemen tim gitu. Jadi kita cukup ya beda pendapat lah satu sama lain gitu. Ada yang tidak sevisi ternyata setelah kita jalanin selama sebulan di bootcamp, terus kita lanjut ke proses inkubasi, ternyata nggak sama nih visinya gitu. Selamat pagi Sobat Kreatif, saya Sidik, fasilitator inkubator bisnis BDI Denpasar. Kita lagi di acara Ngintip, Ngobrol Insan Kreatif. Nah, dengan di samping saya, kita bersama dengan Mas Adi Priyanata. Iya. Itu dari Trilogi Studio ya? Betul Trilogi ya? Animasi. Trilogi Animasi. Betul. Nah, jadi teman-teman, beliau ini adalah Mas Adi, dia itu adalah CEO, juga co-founder dari Trilogi Animasi. Iya. Jadi kita hari ini akan ngobrol-ngobrol ya, harapannya bisa menginspirasi dan memberikan dorongan buat rekan-rekan kita, adik-adik kita, biar mereka juga mau memulai yang namanya bisnis di bidang animasi gitu. Nah, mungkin kita dimulai dari cerita dahulu ya. Dulu kenapa sih kok mau memulai bisnis atau usaha di bidang animasi? Oke, jadi alasannya itu, jadi awalnya saya ini basicnya dari kerja dulu. Di 2016 kerja sambil kuliah di studio animasi, ya salah satu yang lumayan gede lah di Bali gitu. Terus 2020 terdampak juga nih sama pandemi. Akhirnya alih profesi dalam tanda kutip yang tadinya 3D geser ke skill yang saya bisa dari dulu gitu, yaitu 2D motion gitu, animasi 2 dimensi. Nah, freelance tuh dari 2020. Kerjanya sendiri, capek gitu kan. Terima orderan, lumayan numpuk segala macam, tapi ngerjainnya sendiri gitu. Akhirnya di 2022 kebetulan juga BDI Denpasar ngadain kegiatan bootcamp. Disitulah titik balik saya mikir untuk cita-cita memang ingin bangun sebuah studio gitu yang bisa kerja bareng teman gitu. Nah karena lihat info itu, akhirnya saya mutusin untuk kenapa nggak kita coba sekalian untuk bangun tim, kali aja bisa bantu saya yang tadinya freelance kerja sendiri. Akhirnya ya doanya, impiannya gitu ya, bisa jadi gede gitu. Gitu awalnya. Jadi dari pengalaman kerja sendiri, terus saya pengen teman-teman juga bisa
bantu dan ngerasain gimana caranya, gimana rasanya kerja di sebuah studio animasi gitu. Ya. Terus waktu itu ya saya penasaran. Ya. Katanya kan udah punya pengalaman sebelumnya tuh. Betul. Berarti pengalamannya di bidang animasi juga atau di studio seperti apa, boleh cerita? Pengalaman kerja sebelumnya itu juga di studio animasi, Mas Sidik. Jadi studio animasi itu sebut brand nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Namanya kayaknya juga dulu aja deh. Base Studio. Oke. Sekarang kan Brownback Film Bali gitu. Dulu kerja sekitar 3 tahun 7 bulan di situ. Saya tahu tepatnya karena tadi habis cek LinkedIn gitu. Gitu. Cek ini saya statusnya ternyata 3 tahun 7 bulan kerja di situ gitu. Jadi pengalaman untuk manage kerjaan saya pelajarin dari kantor sebelumnya gitu. Akhirnya di freelance saya terapkan tuh awalnya. Nah sekarang ketika udah ada tim, saya coba terapkan lagi yang saya dapat waktu di studio dulu gitu. Terus tadi ada cerita katanya banyak kliennya kebingungan untuk manage. Itu dari mana? Klien dari mana? Ya, klien sejauh ini sih website ya. Jadi ya saya nemunya di apa ya? Mungkin semacam marketplace kita bisa bilang namanya kayak Fiverr. Ini nyebut brand nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Aman ya? Aman lah. Ya, Fiverr, kita nggak di-endorse nggak apa. Gitu. Terus ada lagi beberapa kayak project.co.id gitu. Jadi semua platform freelancer, baik yang lokal ataupun internasional gitu. Nah, dapat kerjaan dari situ. Awalnya sih memang satu project, hanya satu klien, cuma dia repeat order gitu. Nah, kerjaannya kan saya patokin awalnya itu satu project sekitar 15 hari. Untuk satu klien mungkin aman gitu. Nah, besoknya setelah jalan seminggu ngerjain satu project, datang lagi nih klien numpuk dengan rentang waktu 15 hari gitu. Jadi ya sebulan kalau sendiri saya bisa ngerjain maksimal itu cuma 3 klien aja pegang untuk project animasi, ilustrasi ataupun desain gitu. Nah dari situ tuh awalnya kepikiran kalau mau jauh saya harus bangun tim gitu. Gitu. Disitulah pengen bikin usaha. Betul. Dan dapat info soal BD Denpasar, ada program inkubator bisnisnya. Oke. Berarti waktu itu masuk di tahun 2022. Gimana tuh waktu itu ngomong-ngomong? Apanya? Dapat insight nggak? Atau sama aja nih sama kayak dulu saya kerja sendiri atau gimana? Kalau insight di kegiatan bootcamp karena itu yang pertama ya mungkin ya. Setahu saya itu yang pertama. Kami di Trilogi juga sebagai tenan ya yang pertama gitulah ya. Kerasanya sih memang karena baru dibangun, baru dimulai, memang masih ngeraba nih baik dari BDI ataupun kita peserta gitu. Lumayan padat dengan walaupun deadline kegiatan bootcamp itu 1 bulan, tapi ke kami para peserta cukup padat si plannya. Kita harus kerjaan cerita, kita harus bikin produksiannya juga sampai jadi animasi gitu. Itu lumayan menambah ilmu, nambah ternyata saya masih buruk juga nih di manage waktu gitu. Ternyata sebelumnya kan saya yang tadi tak ceritain, saya coba apply manajemen waktu di kantor sebelumnya ke freelance, yang saya pikir ini udah oke nih secara manajemen gitu. Ternyata ketika ikut bootcamp cukup berantakan. Gitu. yang saya lakukan itu masih berantakan banget gitu. Jadi pengalaman juga untuk ikut bootcamp. Iya, pengalaman ya. Waktu itu timnya itu gimana? Apakah cari tim dulu baru masuk? Apakah udah dapet kapan bisa dapet timnya waktu itu? Oke. Mungkin saya ceritain dikit latar belakang Trilogi kali ya. Jadi awalnya kita bukan Trilogi animasi namanya. Kita di awal ikut kegiatan bootcamp itu namanya Tridatu Animasi. Berempat, kita 4 orang. Terus ketika dinyatakan lolos untuk mengikuti bootcamp, salah satu teman nggak bisa tuh. Jadi kita patennya bertiga doang gitu. Itu kebentuknya tim karena ada kegiatan itu. Cuman memang saya udah ngelis karena kan
BDI kan selain ada inkubasi kan ada diklat juga tuh. Saya udah pernah ikut diklat dan kenal nih orang-orang gitu. Jadi ada networking gitu. Saya udah list siapa yang kira-kira bisa diajak kerja gitu. Nah, ketika ada info bootcamp itu, saya tinggal hubungin teman-teman itu gitu. Yang menurut saya dia spesialis di bidang yang saya butuhkan. Gitu kurang lebihnya. Berarti dulu sempat ikut diklat di sini juga berarti ya, di BDI ya? Betul. Oke. Berarti teman-teman nanti kalau ada yang pengen belajar animasi bisa ikut diklatnya, tapi nanti kalau pengen bangun usahanya bisa ke inkubatornya ya. Iya. Terus juga ngomong-ngomong kantornya di mana, Mas Adi? Kantor kita di belakang. Iya, dekat di kantor itu ya? Iya, di kubikelnya BDI Denpasar. Tinggal jalan beberapa langkah ya? Betul. Ya, jadi ntar dapat ini juga tuh, dapat kantornya juga ya, co-working space ya. Kita dikasih, kurang tahu ya, kemarin untuk kalau trilogi 3 tahun. 3 tahun ya? Terakhir untuk free segala macam fasilitas yang dikasih, baik komputer, kubikel, segala macam. Oke, iya. 3 tahun, harapannya kan udah ini ya, udah apa? Udah jalan. Gitu. Udah jalan gitu ya. Ntar gantian lagi sama generasi selanjutnya ya. Iya. Oke. Nah, kita pengen nanya juga soal mungkin challenge ya. Challenge terbesar itu apa sih sebenarnya untuk running bisnis animasi itu? Apakah pendanaan, ataukah manage team, ataukah seperti apa? Kalau usaha atau bisnis, manage team pasti semua ngerasain gitu ya. Kalau spesifik di animasi sih, selain tim, ya project juga sebenarnya. Walaupun tadi saya bilang rame kerjaan yang ketika freelance, tapi itu nggak semuanya animasi gitu. Beberapa ada yang ilustrasi, bahkan desain logo. Sedangkan kalau di trilogi sendiri kan kita nggak ambil di lingkup desain itu, terlalu spesifik gitu. Terlalu umum maksudnya, terlalu general gitu. Jadinya nanti kita malah agensi desain gitu. Karena kita pengen fokusnya adalah di animasi 2 dimensi dibandingkan desain. Semakin kesini kita ngerasa apa ya, kerjaan itu ketika timnya udah ada nih makin menipis, terutama di animasinya gitu. Karena kan ya namanya klien, kita kan patokannya sama klien nih, kita ngerjain project orang gitu. Jadi mereka tentu sebagai ownernya pasti cari yang paling murah gitu kan, cari yang gimana murah tapi kualitas oke gitu. Nah tentu di kita nggak bisa sebagai bisnis ya, kita perhitungan juga gitu kan. Jadi banyak tidak deal di sana gitu untuk dapat proyeknya selain masalah tim gitu. Oke. Iya. Jadi ya cukup sekarang cukup inilah apa ya? Ya gitu. Gitu. Tertati-tati. Oh, iya. Tertati-tati. Oke. Tapi namanya juga bisnis ya. Betul. Harus berproses ya. Ini tahun keberapa nih? 2022, 2 tahunan berarti ya? Iya. 3 tahun berarti ya? Mau 3 tahun. Oke. Kalau gitu apa yang bikin bertahan sampai saat ini untuk terus running? Kebetulan kami punya visi yang sama sih dengan tim. Enaknya setelah jalan, balik lagi tadi kita Tridatu. Saya ngebentuk Tridatu Animasi. Gabung di sini, ketemulah temen baru gitu kan. Jadi kita dapat kenalan, ngobrol, punya satu visi yang sama gitu. Akhirnya kenapa enggak, yaudah kita barengan aja jalan. Terbentuklah trilogi dengan orang-orangnya berisi punya visi yang sama untuk jalan di bidang animasi. Kalau pertanyaannya kenapa bisa bertahan, ya karena kita seneng aja gitu. Oh, iya, mantap. kita seneng sama animasinya. Mantap. Iya. Itu sih yang bikin apa ya, apinya lah yang bikin kita tetap ada di jalur ini gitu. Si animasinya itu. Memang karena suka ya? Karena suka. Oke, mantap. Tadi ngobrolin juga soal tidak mau disamakan dengan apa, studio ya, studio grafis. Nah, memang terlalu general ya. Memang kalau Tridatu itu kan ada istilahnya kayak animasi itu by service gitu ya. Ada juga IP. Nah, kalau Tridatu itu antar IP dan service itu gimana tuh komposisi project-projectnya? Antara IP dan service ya. Kalau sekarang, kebetulan sekarang kita lagi running untuk IP kita, IP YouTube. Nanti mungkin saya share linknya. Oh iya, harus. Ntar bisa di-share ya, ditampilkan gitu ya. Ya. Jadi kita lagi bikin project IP untuk konten anak. Base-nya
inginnya sih utama di YouTube ya, karena ya walaupun ini IP dari idealis kita, tapi kan kita pengen ke arah cuan juga gitu. Kita arahinnya ke YouTube. Tapi selain itu kita cek cek gelombangnya juga di TikTok. Jadi 2 platform itu yang kita pakai untuk ngembangin atau ngenalin IP ini nih, gitu, tentang edukasi dengan base animasi gitu. Jadi edukasi dengan konten-konten animasi yang menarik gitulah ya. Kalau cara manage-nya, kebetulan sekarang secara service kita nggak terlalu banyak, jadi ya cukup bisa termanage lah secara IP-nya tetap jalan, nggak keganggu secara jadwal. Kita kan udah ada jadwalnya tuh. Secara kerjaan karena nggak terlalu banyak, mungkin sebulan satu. Sebulan satu, gitu. Tapi ya lumayan lah, cukup lah untuk memberi kita hidup. Wow, berarti ya. Walaupun tidak seberapa, gitu. Coba ya. Bisa hidup ya. Bisa hidup dulu. Gitu. Oh, oke. Iya. Jadi bisa ke manage untuk sejauh ini ya. IP-nya udah launching di YouTube, udah seri atau gimana? Ini karena formatnya konten, kita fokusnya ngejar angka dulu nih. Jadi kita fokus di short. Oh gitu. Ya, jadi kita lemparnya short dulu untuk kejar traffic, itu satu. Yang panjang juga ada, cuman perlahan, paling sebulan sekali kita rencana upload. Cuma memang yang panjang sekarang lagi progres, yang short udah rilis, udah sekitar 11 video kalau nggak salah. 11 video. Iya, jadi dia konten-konten edukasi pengenalan. Untuk target pasarnya itu anak-anak gitu. Kalau mau di search apa namanya tuh di YouTube? Namanya di YouTube Animasi Nana Anak Nusantara. Animasi Nana Anak Nusantara. Panjang ya. Memang panjang sih karena saya coba cari yang pendek udah kepake. Oh gitu. Terlalu generic gitu namanya. Jadi akhirnya setelah pencarian nama itu yang paling pas, dan itu ketika ketik itu langsung muncul punya kita. Oke. Iya. Dan ini salah satu karakternya atau beda lagi? Beda lagi. Oh, beda lagi. Nah ini tuh, malu sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ini tuh sebenarnya nama karakternya Giri. Giri itu produk IP-nya sebelum jadi trilogi, produk punyanya Tridatu Animasi itu. Jadi Tridatu Animasi kita bikin saat bootcamp itu kita bikin series animasi. Ini salah satu tokohnya nih, tokoh utama di animasi itu. Cuman memang karena ada kendala cerita, biaya juga gitu ya. Jadi untuk IP ini namanya Dalang Terakhir, nama seriesnya. Kita cuma mampu di trailer, di teaser, dan sampai sekarang belum dilanjut. Gitu. Belum lanjut ya? Iya, karena ceritanya belum selesai sejujurnya. Gitu. Kalau yang Nana, kenapa bisa lanjutnya Nana? Yang Nana itu kita baru jalan sekitar, kalau idenya itu sekitar bulan April kalau saya nggak salah. Maret. Bulan Maret akhir. Baru rilis itu di bulan lalu. Kenapa bisa jalan? Beruntungnya kita ada yang bantu lah, gitu. Ada yang ngasih kita modal untuk ngejalanin IP itu gitu. Jadi secara nggak langsung produksinya bisa jalan, bisa lancar lah untuk sejauh ini ya. Gitu. Dengan target ya 6 bulan ke depan. Semoga aja bisa meledak dan menghibur kali. Jadi bisa lebih jauh lagi daripada 6 bulan gitu. Ya. Berarti memang mau nggak mau kalau itu harus ada pendanaan ya? Iya. Okay. Mungkin motong sedikit. Ya karena animasi kalau kita konteksnya ke IP, iya butuhin dana sih untuk bisa jalan. Kalau target pasarnya itu berarti spesifik ke anak-anak. Ini saya ngomong trilogi ya? Apakah spesifik ke anak-anak atau gimana? Kalau untuk sekarang saat ini kita ada 2. Untuk IP sendiri kita fokusin ke anak-anak. IP gitu. Sendiri ke anak-anak. Kenapa? Karena balik lagi pengalaman kami, teman-teman juga di trilogi, freelance-nya juga itu di pengerjaan konten-konten anak salah satunya gitu. Nah tapi kalau untuk jasa kita korporat gitu. Kita terima korporat. Kalau jasa mah palu gada gitu ya. Iya. Yang penting cocok harganya hajar. Iya. Oke, soal kesan jadi tenan boleh diceritain kembali gitu ya? Mungkin ingat-ingat 2 tahun lalu berarti ya? Iya. Boleh nggak diceritain? Atau
dinamikanya ya, nggak hanya dari materinya, tapi juga mungkin interaksi dengan mentornya, dengan teman-temannya, seperti apa waktu itu? Kesannya ya, karena itu saat itu pertama kali ngebentuk tim juga, jadi ya cukup setelah beres bootcamp, terutama bootcamp kan kita dalam tanda kutip dipaksa untuk tetap ada di lingkaran gitu ya, ada di tim gitu. Nah ketika bootcamp itu selesai dan kita menjadi tenan inkubasi BDI Denpasar, baru kerasa tuh ada dinamika manajemen tim gitu. Jadi kita cukup ya beda pendapat lah satu sama lain gitu. Ada yang tidak sevisi ternyata setelah kita jalanin selama sebulan di bootcamp, terus kita lanjut ke proses inkubasi, ternyata nggak sama nih visinya gitu. Ya itu sih dinamika kesulitan dengan tim. Jadi sempet berapa lama berarti ya, 2022 sampai awal tahun itu 2022 Agustus sampai akhir tahun itu nggak sendirian sih, ya sendirian, cuma akhirnya nyari tim untuk bisa bantuin gitu. Tapi akhirnya di tahun depannya di 2023 awal dengan peserta bootcamp yang sama namanya Antologi Studio, kita akhirnya memutuskan untuk yuk kita gabung aja deh gitu. Oh gitu. Iya, jadi dari sana lah. Nah, Trilogi itu sebenarnya singkatan dari Tridatu dan Antologi. Oh, oke. Gitu. Ada historinya karena kita ya. fokus di animasi, jadi kita tambah animasi di belakang. Trilogi animasi. Gitu. Jadi ya selama bootcamp ya itulah, ternyata berat juga untuk ngebangun tim gitu. Walaupun freelance bisa kita, karena kan freelance sendiri gitu. Nah, ketika pertama kali ngebentuk tim, wah ternyata nggak semua satu pemikiran gitu kan. Ada yang memang ya idealis aja gitu, ada yang kayak saya kan nyari cuan gitu, cuan. Benar-benar. Memang dalam satu tim itu harus satu visi ya. Betul. Ini mungkin jadi kan podcast kita cuma singkat-singkat ya. Iya. 15 menit, 20 menit. Ya sama kayak Mas juga untuk jadi traffic ya kita. Benar. Nah, mungkin saya pengen Mas Adi kasih dong pesan-pesan atau tips itu buat teman-teman yang belum memulai bisnis di bidang animasi tapi ingin terjun ke dalamnya. Spesifik animasi, karena nanti kita akan ada juga narasumber dari bidang-bidang lainnya. Ini animasi. Kalau dari saya sih, saran saya pertama adalah kerja dulu dari studio. Karena kalau langsung terjun bebas, udah mau bikin aja gitu, bikin studio, toh skill ada gitu. Ya boleh-boleh aja, cuman takutnya nggak jalan lama gitu. Ini saya bisa bertahan selama ini kan karena ada sebelumnya pengalaman tuh. Jadi saya tahu harus ngapain gitu, apa yang harus dikerjain, apa yang harus di set, itu pahamlah secara seluk-beluknya gitu. Nah tinggal setelah punya pengalaman sendiri kita secara individu gitu ya, baru cari timnya yang dirasa cocok untuk kerja. Ada yang cocoknya memang sama teman, ada juga yang ya udah kita cari di mana gitu tim yang sevisi gitu sih. Oke. Gitu aja ya kali ya. Iya. Thank you banget Mas Adi. Cepet banget ya ternyata ya, nggak kerasa. Nggak kerasa kalau ngobrol bisa sampai sejam 2 jam kali ya. Oke, mungkin teman-teman ini terakhir Sobat Kreatif yang tertarik dan ingin mengembangkan bisnis, bisa cek dan follow ya IG kami, TikTok kami, Facebook, Twitter, YouTube ya. Tinggal search aja ya BDI Denpasar atau Balai Diklat Industri Denpasar gitu. Oke, sampai ketemu lagi rekan-rekan, teman-teman, Sobat Kreatif di tema dan topik lainnya. Bye-bye.